Assalamualaikum pemirsa, hari ini kita akan mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di kota Banda Aceh. Dan salah satunya yang akan kita kunjungi yaitu adalah restoran Paupia Garden. Penasaran bagaimana rasa dan cita rasa khas yang dimiliki oleh Paupia Garden? Ayo terus ikuti saya. Assalamualaikum Pak dan Ibu. Saya mau ikut gabung ya. Kenapa nih Pak milih Paupia Garden sebagai tempat nongkrong bersama keluarga? Tempatnya dingin, ramah anak-anak, pastinya nyaman ya. Iya benar sekali ya. Dan makanannya juga pasti lezat-lezat sekali ya. Untuk cita rasanya sendiri, apa yang mereka tawarkan? Apakah Western food mungkin ataupun cita rasa kuliner Aceh? Bagaimana? Beragam. Beragam. Western ya. Oh tapi kebanyakan Western ya. Tapi sangat eco-friendly ya. Ramah anak. Benar. Buat anak-anak enak. Instagramable ya. Instagramable juga ya. Ini wajib ini pemirsa buat ibu-ibu di rumah. Ini menjadi destinasi yang sangat menarik karena memang cocok sekali untuk diposting ke Instagram ya. Tempatnya memang sangat menarik dengan corner-corner yang begitu dengan hiasan garden-gardennya. Jadi kerasa seperti home friendly ya. Pemirsa, ini benar-benar sangat nyaman sekali untuk nongkrong bersama keluarga dan juga anak-anak Anda di Paupia Garden. Dengan angin yang sepoi-sepoi dan di belakang saya juga kita bisa melihat ada air terjun yang minimalis. Jadi kita bisa menikmati suasana dengan suara air juga. Dan sesaat lagi kita akan menikmati beberapa menu yang ada di Paupia Garden. Dan terus ikuti saya untuk mencicipi makanan-makanan yang ada di Paupia Garden ini. Nah, pemirsa, hari ini saya akan memesan menu spesial yang ada di sini. Katanya, mie Aceh seafood menjadi menu favorit untuk disajikan kepada para pelanggan. Mie Aceh sendiri adalah makanan tradisional Aceh dengan bumbunya yang melekat dan sangat nikmat jika dipadukan dengan seafood. Wah, akhirnya pesanan saya sampai juga nih. Nah, pemirsa, ini adalah jus kurma yang menjadi menu favorit di kafe ini. Dan ini adalah kurma yang dipadu dengan susu yang kental, membuat jus ini sangat cocok diminum oleh semua kalangan. Selain nikmat, ini juga sehat dan sangat menyegarkan. Enak banget nih pemirsa. Wajib banget cobain. Nah, pemirsa, jadi pesanan kita udah tiba dan kita akan mencicipi bagaimana sih cita rasa dari mie Paupia Garden ini yang katanya paling rekomendasi di sini. Ini kita bisa lihat sendiri bahwa ada seafood juga. Nah, ada seafood dan udah enak banget pokoknya ini. Ayo kita cicipin ya. Bumbunya benar-benar meresap. Cita rasa khas Acehnya dapat banget. Apalagi ditambah dengan aroma-aroma seafood yang begitu menggugah selera kita nih pemirsa. Tentunya harus pakai acar kalau makannya. Dan juga kita bisa mendapatkan beberapa sayuran. Jadi selain lezat dan nikmat, tapi juga bergizi.
pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi proses pembuatan bakpao dan bakpia yang dilakukan di salah satu industri Paupia Garden. Dan kita telah berjumpa langsung dengan salah satu ibu pemilik ya, ataupun founder dari UMKM ini. Apa aja nih Bu yang lagi kita buat? Ini kita lagi buat bakpao, ya, kita kasih nama nih Fanpao ya. Oh, Fanpao, oke. Sama apa namanya bakpia. Jadi kenapa namanya Fanpao Bu? Mungkin ada filosofi di balik itu? Fanpao ini kan sebenarnya kan nama apa? Nama umumnya kan pao. Pao, benar-benar. Kita kasih nama Fanpao. Fan itu kan dalam bahasa Inggrisnya ceria. Jadi Oh. orang makan bakpao ini Harus ceria kalau makannya. Dan ini juga ada produksi-produksi lain ya Bu ya, seperti bapia. Ini hasil yang diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga Bu ya. Iya. Masya Allah sekali, berarti kita secara tidak langsung membantu home industry yang ada di Kota Banda Aceh. Benar sekali. Ada rasa apa aja nih Bu? Kalau Fanpao kita ada rasa kacang merah, Oke. keju, terus ada rasa keju, coklat, Oke. terus ada coklat keju, Oke. sama dengan Bapia juga. Oke. Dan ini ada apa nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, ini namanya risol makaroni. Oke. Isinya ada ayam suwir, terus ada sayurnya. Benar sekali. Ini dalam bentuk frozen, nanti kita akan goreng dari rasa ya. Baik. Nah, ini saya coba ya Bu. Mungkin kita lihat gimana tekstur dari Fanpao ini. Pemirsa, kita bisa menyaksikan sendiri bahwa di luarnya teksturnya begitu garing, tetapi di dalamnya lembut sekali ya Ibu ya. Itu isi kacang merah. Oke. Jadi dari mana nih Bu awalnya datang ide untuk bikin usaha pao ini dan merekrut para home industry ini? Jadi kan pao ini kan memang dikenal dengan apa namanya, kayak istilahnya kue masyarakat Kue loh. masyarakat ya. Semua kalangan bisa makan. Benar. Anak kecil gitu kan, dewasa bisa makan semua gitu. Iya. Dan bakpia sendiri juga Sama. ini duluan yang mana? Bapia. Bakpia dulu ya, akhirnya juga ke pao. Mungkin kita juga udah menyaksikan tadi ya proses pembuatan tepungnya dan sekarang lagi dibuat apa itu namanya? Pao, proses pembuatan pao ya Bu ya. Oke, mungkin bisa kita lihat langsung ya pemirsa bagaimana proses mengulir tepung dan juga harus ditimbang terlebih dahulu supaya ukurannya sama. Untuk hari-hari nih Bu, kita produksi berapa banyak pao dan bakpia? Mungkin sekitar 1000-an ya, 1000 bakpao, 1000 bakpia. 1000 bakpia, wow banyak sekali. Lalu dijual di mana saja nih Bu? Ini udah masuk Indomaret juga, terus Oh. banyak di swalayan, di kafe-kafe yang ada di Banda Aceh. Di Banda Aceh ya. Mungkin untuk harganya sendiri kalau masyarakat ingin membelinya gitu. Nah, kalau pao ini, kalau ini harga pasaran ya. Oke. Bukan harga dari sini ya. Oke. Ada yang jual 4.000. Oh, ada yang 4.000 per piecesnya ya. Sampai dengan 5.000 rupiah. Oh, oke. Jadi bermacam ragam karena juga mereka mengambil profit ya, Ibu ya. Kalau di kafe-kafe biasanya jual 5.000. Kalau di swalayan 4.000 sampai 4.500. Oke, baik pemirsa, jadi kita bisa menyaksikan bagaimana proses pembuatan bakpia dan juga bakpao, dan juga kita sudah menyaksikan bahwa ini hasil produksi dari ibu-ibu rumah tangga. Dan dengan membeli ini kita sudah membantu berapa banyak keluarga ya Bu ya. Mari terus dukung UMKM di Kota Banda Aceh. Nah pemirsa, jika tadi kita sudah melihat proses pembuatan dari produksi UMKM, sekarang kita akan coba mencicipi bagaimana sih rasanya dan kelezatan yang dimiliki oleh produksi UMKM ini. Kita sudah ada 3 makanan yang sangat lezat di depan kita. Yang pertama ada bakpia, kemudian juga kita punya risol, dan juga kita punya bakpao. Ketiga ini adalah hasil produksi UMKM, produksi rumah tangga yang ada di Kota Banda Aceh. Ayo kita cicipin dulu. Ini kita cobain rasa keju. Keju coklat ya pemirsa. Ini benar-benar masih panas banget. Dan kita akan coba cicipin. Jadi pemirsa,
Di luarnya itu benar-benar garing sekali dan di dalamnya sangat lembut. Jadi kalau bisa melihat teksturnya, tekstur di dalamnya juga lembut banget dan isinya full. Jadi nggak pelit banget ya, isinya itu benar-benar full sekali. Selanjutnya kita akan cobain pau. Ini rasa kacang merah. Oh, ini lezat banget. Ini emang masih panas banget dan kita akan coba bukain. Wow. Ini pemirsa, isiannya memang penuh banget dengan roti yang sangat-sangat lezat dan lembut sekali ya. Nggak ada dua, juara, wajib banget cobain yang namanya bakpao ini. Dan yang terakhir kita akan cobain risol produksi UMKM ini. Ini gede banget. Jadi kalau nampak di kamera, ukurannya besar sekali pemirsa. Bisa disaksikan ya, ukurannya sangat-sangat besar sekali. Ini kita pilih yang isian jagung. Ini isiannya jagung, jika bisa melihat. Di luarnya sangat garing dan crispy banget. Ini memang juara. Kita cocol. Lezat sekali dengan rasa yang manis gurih. Juga kerasa jagungnya pemirsa. Namun juga tidak kalah dengan ada mayonaise-nya di dalam. Rasanya betul-betul perfect combo. Ayo segera cobain produksi UMKM ini. Dan Anda jika ingin mencobanya bisa langsung datang ke galeri yang ada di Paupia Garden. Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, pemirsa, ini Walid jauh-jauh dari Pidijaya datang ke Banda Aceh dan berkunjung ke Paupia Garden. Kenapa memilih Paupia Garden nih, Pak? Alhamdulillah pada sore ini dan beberapa kali kami sering singgah di Paupia Garden. Yang pertama memang di Banda Aceh ini banyak warung kopi, banyak tempat-tempat kuliner, tapi kami melihat suasana yang masih alami, biarpun benar. ini dibuat secara alami, yang kesannya bahwa seolah-olah memang kondisi ini di hutan atau di tempat-tempat yang teduh. Inilah kami memilih dan suasananya agak nyaman dan terbuka dan tidak mengganggu dengan perokok dan sebagainya yang alhamdulillah. Makanya juga pada sore ini kami berkesempatan untuk singgah di tempat ini. Alhamdulillah Pak. Nah, pemirsa kita udah tahu bahwa di Paupia Garden ini benar-benar sangat nyaman sekali ya, Walid ya. Alhamdulillah. Dan juga dengan suasana yang hijau dan jauh dari asap rokok pastinya. Nah, pemirsa pasti penasaran kan bagaimana konsep dari Paupia Garden ini sendiri dibangun dan diciptakan. Dan untuk mengetahui lebih jelas, kita akan berbincang langsung dengan pemilik dari Paupia Garden ini sendiri. Assalamualaikum, Bang Muzis ya. Yes. Bang Muzis, saya duduk ya? Boleh. Oke. Jadi dari mana Bang konsep Paupia Garden ini sendiri? Karena memang Paupia ini sangat berbeda dengan kafe-kafe dan restoran lainnya yang ada di Kota Banda Aceh nih Bang. Ya, memang kita menawarkan konsep green ya. Iya, benar. Dan tempat yang luas, memang kita butuhkan untuk family. Oke. Untuk family, untuk perkumpulan, alumni. Kita juga menyediakan meeting room. Oke. Ya. Juga tempat bermain untuk anak. Benar. Nah, kalau lihat di sebelah sana, dulunya sebelah sana tuh ada mini golf. Oh iya benar. Cuma kurang berfungsi mini golfnya. Bulan puasa kita buat jadi ruangan. Tapi ini dalam bulan ini sudah jadi playground. Oh oke. Playground untuk tempat bermain anak. Jadi akan menjadi sangat ramah sekali dengan anak-anak ya. Kalau ada yang sebenarnya tanpa playground itu pun kan anak bisa udah ramah juga ya.
Dan untuk arsiteknya sendiri nih Bang Moses, dari mana nih arsiteknya? Ya, karena saya sendiri kan punya basic properti. Oh, oke. Jadi apa namanya gabung dengan arsitek saya, kita pikir konsepnya untuk buat konsep ini ya. Dan prinsipnya memang saya dasarnya properti. Oh, oke. Sejak tahun berapa nih sudah dibangun? Ini kita mulai bangun dari 2020. 2020 mulai beroperasi. Beroperasi April 2021. Oke, berarti dalam masa pandemi. 8 bulan lah kita bangun. Oh iya, oke. Berarti dalam masa pandemi juga ya? Iya, kita Dan bangun dalam masa pandemi. benar sekali. Lalu konsep apa saja, maksudnya seperti hiburan yang ditawarkan kepada pengunjung, mungkin ada live band, apa ada? Ya, setiap malam minggu kita ada live musik di sini. Oh, oke, ada live music. Mungkin saya sedikit cerita bahwa Paupia ini bukan hanya resto dan kafe. Benar? Juga kita memiliki rumah produksi. Ya, Oh. produksi kue di sini. Kita punya juga namanya Bapia Siputa Raja. Dia bernaung di bawah Paupia. Oke. Dan kue-kue ini juga ada banyak di mana-mana, di Indomaret ada, di Alfamart ada, juga di kafe-kafe juga banyak ya. Nah, kita juga memang sejak awal membangun Paupia ini, makanya namanya Paupia nih. Oke, ya, mungkin. Paupia ini kita ada 2 jenis kue, yang ada Van Pau bakar. Oke. Kita ambil paunya di situ, ada Bapia. Iya, benar. Bapia. Jadi Paupia. Paupia. Paupia Garden ya, memang kita buat Garden ya, dengan Garden. konsepnya. Oke. Nah, sejak awal kita bangun ini juga kita apa namanya? Kita membangun sebuah, sebelum jadi yayasan ya, tapi Paupia Peduli gitu ya. Kita Paupia Peduli itu kita melihat teman-teman UMKM yang tidak memiliki akses bank ya. Minim permodalan, ya seperti ibu-ibu mungkin membiayai keluarganya, kan mereka susah dapat pinjaman. Benar, kita membantu melalui Paupia Peduli. Nah, bantuan baik. kita itu dari 1 juta sampai 3 juta kita bantu pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga. Baik. Berarti benar-benar membantu produksi UMKM ya? Jadi misalnya kita ada 20 UMKM, kita bantu per UMKM itu 2 juta. Benar. 2 juta berarti mereka punya kewajiban untuk menyetor selama 10 bulan. Baik. 10 bulan 200.000 gitu. Nah, jadi 10 bulan lunas. Dan ini sudah berjalan, sudah 2 angkatan. Oh, Masya Allah sekali. Dan produksi mereka sendiri, apakah juga diperjualbelikan di Paupia Garden ini? Tidak mesti. Oh, Kita tidak hanya harus dari sisi, ya. Pendanaannya saja. Baik. Kalau ngomong tentang cita rasa yang ditawarkan oleh Paupia Garden nih Bang, apa sih maksudnya, kayak lebih ke western ataupun tradisional atau kita lebih ke Nusantara. Lebih ke Ya, Nusantara kita, ya? Ada masakan seafood Oke. ya. Tetapi Aceh juga lengkap di sini. Kita Oh. punya nasi goreng Aceh, Oke. punya mie Aceh. Benar. di sini. Benar. Nah, bahkan ada kemungkinan dalam waktu dekat ini kita akan buka yang kafe baru atau resto baru Dengan nama yang berbeda? dengan nama yang berbeda, itu khusus jualan mie Aceh dan Goreng. Bu goreng. Nasi Jadi goreng namanya ya. Bumi. Oh, Bumi. Oke. Logonya Bumi, tapi kita jadikan Bumi. Oke, benar sekali. Nah, ini kalau yang lagi Bang Moses minum apa nih? Ini sangat Arabica. Sangar Arabica ya. Saya juga lihat tadi bahwa Paupia juga menawarkan kopi yang macam ragam ya Bang ya? Iya. Karena ada baristanya juga gitu ya. Lengkap, barista bar juga lengkap. Kita es kopi yang kekinian juga lengkap semuanya. Oh, baik. Jadi menarik sekali pemirsa, tidak hanya mencicipi cita rasa Nusantara, Anda juga bisa menyantap kopi ya Bang dengan bermacam rasa, dan seperti yang Bang Moses nikmati saat ini, Sangar Arabica. Nah, kalau Anda menarik ataupun tertarik, silakan saja datang ke Paupia Garden. Nah pemirsa, selain Paupia, kita sekarang akan pindah ke Ponten. Ini juga menjadi salah satu tempat andalan di Banda Aceh untuk bersantai. Di sini kita bisa menikmati angin sepoi-sepoi dan juga pemandangan sungai Aceh yang terbentang luas di sepanjang kota Banda Aceh. Tempat ini sangat cocok untuk dikunjungi malam hari.
Assalamualaikum Pak Muda. Waalaikumsalam. Iya, senang sekali ya bertemu dengan Bapak malam ini. Kita tadi kan Pak sudah mengunjungi beberapa destinasi wisata kuliner yang ada di Kota Banda Aceh. Dan apa sih Pak program pemerintah ke depannya mungkin dengan spot-spot wisata yang baru yang ada di Banda Aceh? Jadi pemerintah bekerja sama dengan pelaku UMKM yang ada di Banda Aceh, kita terus menggeliatkan sektor kuliner ya, karena Banda Aceh ini daerah yang hanya bertumpu pada sektor perdagangan jasa. Salah satunya adalah kita menyediakan pusat kuliner di Banda Aceh untuk menjadikan Banda Aceh ini gaung kuliner. Benar. Jadi kita juga akan memfungsionalisasikan semua tempat-tempat kuliner yang belum berfungsi dengan optimal. Kemudian tempat kuliner yang baru saja direvitalisasi ya, yang sudah selesai dibangun juga kita akan kerjasama dengan pelaku usaha untuk kita fungsionalkan itu semua. Mudah-mudahan ini akan sinergi yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha sektor kuliner dalam membangun kota Banda Aceh. Benar sekali Pak ya. Kita menjadikan Banda Aceh ini sebagai kota 1001 kedai kopi ya. Jadi menjadi penikmat untuk para wisatawan. Benar sekali. Lalu Pak, bagaimana dengan UMKM sendiri? Maksudnya support apa yang diberikan seperti itu untuk pelaku UMKM ini? Jadi khusus untuk pelaku UMKM yang ada di Banda Aceh ya, yang berdomisili di Banda Aceh, itu kita cukup banyak memberikan support. Baik itu di masa pandemi kemarin kita juga memberikan bantuan peralatan usaha ya, pendampingan sampai dengan pelatihan dan berbagai bantuan lainnya ya, sarana dan prasarana. Kita juga terus membuat mereka itu bersinergi bersama. Kita membuat suatu wadah yang menaungi UMKM dalam suatu wadah resmi yang bernama Ikungkra. Kita di situ juga membuat suatu marketplace untuk produk lokal Banda Aceh dengan nama Populan. Jadi mereka kita fasilitasi, kita berdayakan, kita berikan pendampingan sehingga bersama pelaku UMKM mereka bersinergi, bermitra dalam satu wadah yang baik. Ya. Jadi itu bahagian daripada kita membuat mereka itu kompak, bersinergi dan saling bangun. Benar. Jadi maju bersama pelaku UMKM Banda Aceh. Benar sekali. Dan lalu Pak, dengan UMKM sendiri, apa sih benefit yang mereka berikan untuk pemerintah sendiri? Ya, jadi itu sangat besar sekali. Benar. Mereka yang pertama adalah menghidupkan ekonomi di Banda Aceh. Masya Ya. Allah. Value added daripada putaran ekonomi multiplier luar biasa sekali. Mereka bisa menampung produk-produk teman-teman UMKM lainnya, bisa memperjakan para pekerja yang belum punya pekerjaan ya, menciptakan bartender yang handal ya. Jadi itu luar biasa. Barista-barista kita juga luar biasa, peracik-peracik kopi itu. Jadi kontribusinya sangat besar. Selain bangunannya produktif ya, fungsional dengan baik, terawat dengan baik. Jadi mereka juga salah satu kontribusi dalam BAD, biaya retribusi, biaya sewa itu juga akan menjadi pemasukan resmi menjadi daerah sebagai BAD daerah. Lalu bisa dikatakan bahwa UMKM ini Pak sebagai major income daripada pemerintah itu sendiri. Bisa dikatakan seperti itu? Ya, salah satu sebab bisa. Ya, jadi mereka itu adalah memang kecil tapi kontinu. Perputarannya juga Pak ya. Benar sekali. Masya Allah sekali. Lalu dari Bapak sendiri, apa harapan Bapak ke depannya untuk pelaku UMKM ini? Ya, harapan utama kami selaku pemerintah adalah kita berharap mereka itu kompak. Mereka itu kompak, bersatu dan saling bermitra dan saling menguatkan. Jadi kalau kita bersatu, kita sama-sama kuat dan kita sama-sama maju. Jadi harapannya mereka terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun kota Banda Aceh, sektor pariwisata dan kuliner. Baik, terima kasih banyak Pak Muda. Terima kasih. Pemirsa, jadi kita sudah menyaksikan bahwa UMKM itu sendiri juga menjadi major player daripada ekonomi yang ada di kota Banda Aceh itu sendiri. Jadi kita sebagai pelaku UMKM harus saling menguatkan. Dan pemirsa, telah tiba kita di penghujung acara Pesona Aceh pada episode kali ini. Kita telah menikmati beberapa santapan yang dipersembahkan oleh Ponten dan juga Paupia. Dan akhirnya kita akan mengakhiri acara ini dengan sebuah lagu kemesraan ini dari Iwan Fals. Dan sampai jumpa di episode Pesona Aceh di episode berikutnya.
tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara